Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Semoga sehat semua ya. Karena lagi musim flu, batuk ini semua. Yang penting jangan dompet kering, itu saja, itu penyakit mengerikan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan kita sederhana saja Bapak Ibu Saudara. Mengapa Tuhan itu menjadikan Nuh sebagai alat recovery Allah? Nah, menjawab itu Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, kita lihat dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, ayat pasal 6, ayatnya yang ke-9. Di situ Bapak Ibu Saudara akan menjumpai jawaban itu. Saya bacakan buat saudara. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang senyamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ayat ini sangat tegas menunjukkan bahwa Nuh dan keluarganya pada masa atau angkatan zamannya, dia memisahkan diri dari yang disebut kejahatan moral. Tidak mengherankan Bapak Ibu Saudara kalau Nuh dan keluarganya yang menikmati kehidupan batrah bersama dengan binatang hewan yang sudah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Ini kan kisah setelah air bah. Jadi keluarga ini adalah keluarga yang dipakai Allah oleh karena ketaatan dan kesetiaannya. Jadi pahami Bapak Ibu Saudara, ternyata ada dampak teologis, dampak sosial bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Dan itu kelihatan dalam keluarga Nuh. Saya keluar dari teks ini Bapak Ibu sedikit saja. Apa sih dampak? Kita lihat tokoh Alkitab. Ketaatan dari Raja Daud itu menghasilkan suatu generasi penerus yang bernama Salomo. Salomo pada awalnya itu baik, setia. Tapi ujung kehidupannya dia melakukan kejahatan moral di hadapan Tuhan. Tuhan sebenarnya mau menghukum Salomo pada saat itu. Tapi di sini dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Oleh karena ayahmu Daud. Lihat ya. Oleh karena ayahmu Daud aku tidak melakukannya. Tetapi generasi berikutnya yang anaknya, siapa nama anaknya dari Salomo? Siapa namanya? Rehabeam atau Yorebeam. Diperjelas. Ya. Nama anaknya itu Rehabeam. Dan dia menerima konsekuensi dari kesalahan ayahnya Salomo. Beda. Ketaatan Daud membebaskan kemarahan Tuhan terhadap Salomo. Jadi dampak spiritualitas yang taat kepada Tuhan menghasilkan generasi-generasi berikutnya yang diberkati oleh Tuhan. Dan Nuh menikmati itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini sangat penting untuk kita pahami. Supaya keberlanjutan generasi itu menunjukkan bahwa perjanjian kekal Tuhan itu adalah perjanjian kehidupan yang mewarnai setiap orang yang setia kepadanya. Dan memang Bapak Ibu Saudara itu kan tidak mudah kita lakukan. Sehingga tidak mengherankan kasih karunia itu dirasakan oleh Nuh dan keluarganya. Perhatikan, setelah air bah itu surut ya, kemudian ada sabda Allah. Mari kita perhatikan ayat bacaan kita. Dia katakan begini, beranak cuculah, penuhilah bumi. Kenapa Tuhan ini memerintahkan hal yang sama dan yang sudah disabdakan juga pada saat manusia pertama? Kejadian 1:28. Itu kan juga disampaikan kepada manusia pertama, Adam dan Hawa.
Iya kan? Tapi manusia pertama itu kan gagal dengan generasi-generasinya. Air bah datang, semua makhluk kehidupan itu mati kecuali Nuh dan keluarganya. Otomatis bahwa bumi yang ditempati oleh manusia dan ciptaan yang lain itu kan kosong, hanya keluarga Nuh. Kita bisa bayangkan itu. Makanya beranak cuculah, diulangi lagi. Perjanjian kehidupan itu diulangi oleh Tuhan kepada mereka yang setia kepadanya. Penuhilah bumi. Kemudian yang kedua, dikatakan di situ sebenarnya ciptaan lain itu takut dan gentar. Takut dan gentar. Kalau kita lihat kisah Adam di Taman Eden, Adam itu kan bergaul dengan binatang kan. Dia bisa bergaul dengan singa, harimau dan sebagainya. Tapi karena kegagalan itu kan kemudian menempatkan ada ketidakseimbangan ciptaan satu dengan yang lain. Ada surplus kekuasaan yang diberikan Tuhan kepada kita manusia. Kata waktu kalau di Adam itu kan dia bilang begini, berkuasalah atas bla bla bla. Kemudian dalam kitab bacaan kita dikatakan, coba kita perhatikan ayatnya yang kedua ya. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan seterusnya. Ke dalam tanganmu lah semuanya ku serahkan. Lihat surplus kekuasaan diberikan Tuhan. Sehingga tidak mengherankan Bapak Ibu Saudara, bahasa kitab ini berkuasalah itu mendapatkan kritikan-kritikan dari sarjana modern kekristenan pada masa itu. Karena ayat inilah kemudian manusia menyalahgunakan kekuasaannya. Surplus kekuasaan membuat keseimbangan alam kacau. Karena manusia serakah. Alam di mana-mana rusak karena surplus kekuasaan. Alam rusak karena surplus kekuasaan dari manusia yang memungkinkan hati dan pikirannya ingin menguasai dengan segala cara. Dan apa yang terjadi sekarang Bapak Ibu Saudara? Kita saksikan saja. Hari Minggu waktu di bulan Desember sebelum masuk Natal, lihat. Masuklah banjir di mana-mana itu. Jangan katakan bahwa alam tidak bersahabat dengan kita. Oh salah. Kadang bahasa kita untuk pembenaran diri toh. Yang tidak bersahabat dengan alam itu manusia karena surplus kekuasaannya yang dipegang disalahgunakan. Sehingga tidak mengherankan kemudian Ebed Gade mengatakan, tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Lihat Bapak Ibu Saudara. Ada kekuasaan yang diberikan. Ya, bayangkan di sini semua takut dan gentar. Nah, yang menarik begini Bapak Ibu, coba perhatikan ayat ketiga. Apa di situ? Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi apa? Waktu di Adam itu vegetarian. Dia hanya makan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Ya. Setelah itu makanan kita lebih luas lagi. Makanya kita sudah mengenal namanya babi rica, RW, sop GPIB, apalagi Saksang, Pak Piong, ya, Nyunyang dan sebagainya. Puji Tuhan. Kalau enggak kita enggak makan daging-dagingan sekarang. Tapi akibat kan selalu ada akibat-akibat itu kan. Saya sampai mencari
banyak data-data. Waktu zamannya Nuh itu kan dia sudah makan daging ya. Umurnya panjang. Apakah mereka itu terkena namanya kolesterol? Bapak Ibu Saudara. Apakah mereka tahu yang namanya asam urat? Ya kita sekarang anak-anak kecil aja itu sudah kena loh diabetes dan sebagainya. Ya. Tapi kita tidak usah bicara penyakit deh, nanti semua akhirnya alergi mau makan-makan begini, kasihan padahal itu makan paling enak ya. Itu tadi yang saya katakan, karena surplus kekuasaan itu akhirnya kita melakukan banyak hal Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya tadi bilang di GPIB Batra Kasih, saya sudah 3 kali ikut ibadah PKB gabungan. Salah satu makanan favorit dan itu makanan yang paling cepat habis, kira-kira makanan apa? RW. Tapi saya bersuka cita dan bersorak-sorak dalam hati saya. Karena makanan saya, ikan dan ayam, jarang yang menyentuhnya. Jadi saya bebas sesuka-suka saya ambil karena tidak ada saingan. Bapak Ibu Saudara, ya, itu Bapak Ibu Saudara, makanan manusia itu diperluas, ya, itu menunjukkan bahwa perjanjian kehidupan Tuhan itu berlangsung terus dalam kesempurnaan nantinya. Dia tidak berhenti sampai di situ saja. Dan ayat yang keempat, dilarang makan yang masih ada darahnya. Itu dalam Imamat 7:26 sampai 27 itu kan turun menurun terus itu. Rentetan-rentetan sabda Tuhan itu turun-turun. Maksudnya apa? Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara ya, supaya Bapak Ibu sedikit pahami. Karena tadi ada yang bertanya seperti itu. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Padahal kita tadi sudah di dalam ayatnya yang ketiga, kita sudah diberikan keleluasaan untuk makan daging toh. Tapi ayat 4 juga kemudian janganlah kamu makan. Maksudnya begini, darah itu simbol kehidupan. Makanya Bapak Ibu Saudara, khususnya ibu-ibu, kalau lagi masak sesuatu, ya jangan sampai, ini kita bicara konteks Nuh dan konteks umat perjanjian pada masa itu ya. Darahnya itu dicuci bersih-bersih, jangan sampai masih ada melekat darah. Karena itu simbol kehidupan. Coba orang Bapak Ibu Saudara tidak punya darah, kolaps langsung toh. Simbol kehidupan. Dan itu kan terus dibawa di situ. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Ini kan kemudian diungkit lagi bagaimana manusia generasi anak pertama dari Adam Hawa itu siapa namanya? Kain membunuh adiknya. Itu jangan sampai dilakukan. Karena darah simbol kehidupan dan ketika itu tercurah, dia tidak bisa dihidupi lagi. Kecuali darah Kristus yang tercurah, dia menghidupi kita. Itu penting diingat Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini Tuhan menekankan kepada Nuh dan keturunan, jangan kau mengulangi lagi apa yang dilakukan oleh Kain dan kepada saudaranya itu. Diulangi. Bahwa kejahatan moral itu, kejahatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Makanya turunlah itu perintah dalam Dasatita. 10 perintah hukum Tuhan itu kan. Di poin 13. Dikatakan sederhana jawabannya itu. Ya dalam Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Jelas sekali itu. Jangan membunuh. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, di sini kita kembali diingatkan bahwa kehadiran Nuh setelah air bah adalah suatu perjanjian yang tidak pernah habis-habisnya yang datang dari Tuhan. Air bah itu adalah kemarahan dan kemurkaan Tuhan akibat kegagalan-kegagalan manusia di zamannya. Dan memang cara Tuhan itu memulihkan ciptaannya
Itu sangat luar biasa. Mungkin kalau kita menggunakan logika, kenapa sih Tuhan tega melakukan itu kan? Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu punya otorisasi terhadap apapun. Karena Dia menciptakan kita, Dia juga punya hak untuk melakukan apapun terhadap ciptaannya. Nah di sini Bapak Ibu Saudara, kemudian juga kita diajarkan kalau kita baca selanjutnya, ini kan dipotong sampai 7 saja. Masih ada ayat-ayat selanjutnya yang perlu dikembangkan bersama. Makanya Tuhan itu kemudian memasang busur di langit kan. Busur itu tanda apa Bapak Ibu Saudara? Tanda kasih setia Tuhan. Makanya kalau lihat pelangi jangan bilang begini kayak nenek moyang kita bilang dulu, ada di situ bidadari muncul. Itu kan cerita kita dengar dulu toh. Ada bidadari muncul. Sejak kecil itu diingatkan kita, di mana ada itu muncul itu namanya pelangi, kita lari situ. Ada tidak itu namanya bidadari. Itu tanda kasih setia Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya ingat Bapak Ibu Saudara, air bah yang sempat melanda banyak manusia dan tahun 2020 itu adalah salah satu air bah, saya gunakan tanda kutip air bah yang bernama COVID-19. Ya, berapa jumlah manusia yang mati akibat virus itu. Saya Bapak Ibu Saudara adalah pasien pertama yang ada di Nusa Tenggara Barat, Lombok. Saya sangat viral pada saat itu Bapak Ibu Saudara. Saya viral karena saya seorang pendeta. Saya teringat ya, di hari ke-14, saya 16 hari di rumah sakit. Baru kemudian saya keluar, istri anak saya menyusul. Ya. Saya ingat sekali Bapak Ibu Saudara, saya menceritakan sedikit pengalaman saya tentang busur itu. Ketika di siang hari saya bangun, ya, saya berdoa. Pada waktu itu saya berdoa dengan linangan air mata. Kemudian setelah sore kan di sana waktu itu lagi musim, mau dikatakan musim hujan belum tiba, tapi sudah sering hujan rintik-rintik. Saya bangun di sore hari, setelah saya berdoa kemudian saya melihat keluar jendela karena waktu itu kan masih 4 pasien Bapak Ibu Saudara, jadi kamar kita itu besar. Ya, jadi saya kadang olahraga di dalam. Saya lihat ke pintu, ya, ke jendela. Itu ketika mendung itu tiba-tiba muncul pelangi. Oh saya langsung bilang, saya bilang begini, Tuhan terima kasih saya sembuh. 2 hari kemudian saya keluar surat sudah diizinkan balik. Ada pemulihan recovery dari Tuhan untuk meneruskan jejak-jejak kehidupan dari kasih karunia Tuhan itu. Recovery itu kan kadang memang menimbulkan risiko-risiko banyak hal Bapak Ibu Saudara. Akibatkan kegagalan-kegagalan manusia. Pertama, yang benih-benih kejahatan-kejahatan moral itu bisa merasuk setiap kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita juga diingatkan pentingnya ketika recovery Tuhan melalui Nuh itu ada tugas tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada Nuh dan keluarganya. Yaitu merawat, memelihara dan menjaga alam. Walaupun surplus kekuasaan, tetapi Nuh diingatkan pentingnya menjaga keseimbangan alam Bapak Ibu Saudara. Kalau saya katakan tadi di Taman Eden itu, Adam leluasa berjalan, berjumpa dengan binatang-binatang. Ya. Sekarang Bapak Ibu cobalah pergi ke savana sana, ke Afrika. Sendiri, oh habis Bapak Ibu diterkam singa. Iya Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Dia bilang, oh ini yang, apalagi Bapak Ibu Saudara. Hati-hati kona yang makan-makan RW suatu saat digigit RW. Iya Bapak Ibu Saudara. Lihat. Terjadi ketidakseimbangan kan? Akibat tadi itu pola surplus kekuasaan yang tidak dijaga dalam diri kita. Nuh itu diingatkan
Supaya adanya surplus kekuasaan, tetapi dia juga harus surplus yang namanya surplus rohani. Supaya surplus kekuasaan kita itu ya jangan sampai kita merusak banyak hal. Tapi kalau kita surplus rohani, kita juga dapat menekan surplus kekuasaan kita. Sehingga kita dapat masuk dalam perjanjian kehidupan bersama dengan janji Allah itu yang namanya Berits, perjanjian kekal. Itu menarik Bapak Ibu Saudara. Dan puncak dari perjanjian kekal Beritsnya Tuhan itu kan coba kita perhatikan ya. Adam gagal, kemudian Tuhan pakai Nuh. Generasi Adam ke Abraham itu ada 2000 tahun. Generasi Abraham ke Yesus 2000 tahun. Panjang sekali cara Tuhan itu memenuhi yang namanya perjanjiannya itu luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara kemarin kan perayaan Natal PKLU ya berjalan dengan baik. Oh senang sekali Pak Pendeta, ada lay dance kemarin, oma-oma yang 70-80 dia punya gaya, joget sekali itu. Tuh, baru ada namanya door prize kemarin ya. Sekarang Natal itu bikin banyak orang karena banyak door prize-nya yang orang datang. Ya. Di mana-mana itu sekarang. Ya, saya ada pertanyaan terakhir itu saya tanya. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara, supaya Bapak Ibu tahu bahwa Alkitab itu memuat perjanjian kehidupan kekal Tuhan. Runtut perjanjian itu dan tidak pernah sepotong pun Tuhan langgar itu. Tuhan bilang begini di kitab Kejadian, pada mulanya, ya kan? Dia mulai dengan kata-kata itu. Pada mulanya, bla bla bla. Semua pada mulanya yang diperkatakan, disabdakan Tuhan itu kemudian ditutup kitab Wahyu. Satu kata apa itu? Amin. Jadi apa yang dikaryakan Tuhan sejak mulanya itu sungguh benar adanya. Karena pertanyaan itu Bapak Ibu Saudara ya, puji syukur karena ada dapat Dupres itu dapat amplop juga ampau. Syukur puji Tuhan, syukur alhamdulillah istriku dapat. Ya, tapi dia tidak bagi-bagi amplopnya. Tapi bukan itu Bapak Ibu Saudara, yang saya mau katakan, belajarlah bahwa perjanjian Allah itu adalah perjanjian kehidupan bagi mereka yang setia dan taat kepada Dia. Itu ada dampak teologisnya Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara pernah mengabaikan yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Ada efek-efek kehidupan kita ke depan. Oke Bapak Ibu Saudara mengalami banyak hal. Itu yang pernah Pak Pendeta katakan, pernah saya khotbahkan, saya ulangi lagi. Ya, ini kan tidak apa-apa kan Pak Pendeta lama-lama khotbah toh. Saya bilang begini, ada seorang anak datang dengan kejengkelannya kepada orang tuanya. Dia bilang begini, untuk apa ayah dan ibu pergi gereja? Toh hidup kita begini-begini aja. Itu kata anaknya kepada ayah ibunya yang memang rajin ke gereja. Ayahnya kemudian menjawab, ya hidup kita memang begini saja dengan ketaatan saya sama ibumu ke gereja. Tapi yang kami dapatkan nak, kami kehilangan yang namanya apa? Kami hilang yang namanya ketakutan. Kami kehilangan yang namanya kekhawatiran. Kami kehilangan yang namanya kebimbangan. Karena ada janji Tuhan yang kami dapatkan lewat persekutuan itu. Jadi kalau datang ke gereja Bapak Ibu, itu dia punya makna bagi hidup Bapak Ibu Saudara. Asalkan datang dengan sungguh-sungguh. Jangan datang hanya karena kewajiban, tapi kewajiban yang bermakna. Kewajiban yang bermakna seperti apa? Datang duduk baik-baik, simak baik-baik firman Tuhan. Ya, kemudian follow up itu dalam kehidupan nyata. Dan itu kemudian merubah akan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kemudian saya tutup dengan 3 catatan penting Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita mau belajar dari kisah Nuh pada saat ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata janji Tuhan atas pemeliharaannya itu selalu nyata. Janji Tuhan.
Ada banyak janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita pernah ada sinetron yang pernah muncul ya tahun berapa. Kemudian dia punya soundtrack lagunya itu kan menarik sekali. Janjimu seperti fajar. Itu kan ada itu. Bisa mainkan? Coba. Siapa yang bisa nyanyi-nyanyi ya? Sebab kalau saya nyanyi Bapak Ibu Saudara bisa tidur. Yang bisa nyanyi siapa? Cintamu. Cintamu seperti fajar pagi hari. Coba lihat. Dalamnya kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Tuhan itu. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apapun hidupmu, pegang janji-janji Tuhan. Jalani janji-janji Tuhan itu dalam hidupmu. Nuh berhasil. Dia sekitar 130 tahun kalau tidak salah dia bangun Batra itu. Dengan olokan-olokan orang dia tetap setia pada janji Tuhan. Dan akhirnya dia menemukan janji itu. Dia terselamatkan bersama keluarganya. Pegang itu Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, recovery Tuhan itu berlanjut terus menerus. Dari hari ke hari supaya kita mendapatkan kesempurnaan dari Tuhan. Makanya Paulus bilang kita ini masih berjuang melawan apa? Kedagingan kita Bapak Ibu Saudara. Karena saya bilang tadi dari awal. Kita manusia ini menemukan surplus kekuasaan sehingga kedagingan kita ini kedagingan yang penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Sehingga kadang kita lalai melakukan tugas yang baik. Makanya Paulus berharap kita itu memunculkan yang namanya buah-buah roh untuk melawan surplus kedagingan kita. Jadi terus kita berjuang Bapak Ibu Saudara. Karena itu bagaimana supaya kita mampu mengalahkan surplus kekuasaan supaya kita tidak menyalahgunakan itu. Belajar rendah hati. Datang kepada Tuhan. Selama Bapak Ibu Saudara tidak rendah hati, minta maaf Bapak Ibu Saudara, susah Bapak Ibu Saudara menemukan ya janji-janji kehidupan dari Tuhan itu karena kesombongan dalam diri kita masih melekat. Dan yang ketiga, selalu ada tanggung jawab Tuhan dalam hidup ini. Dan dalam tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, ada salib yang selalu kita pikul. Ada salib yang selalu kita pikul. Nuh itu melewati masa-masa itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dia harus bekerja keras menghidupi keluarganya setelah turun dari Batra itu. Kemudian dia menjadi seorang petani pertama yang menghasilkan buah apa Bapak Ibu Saudara? Buah anggur. Yang kemudian nanti bulan Desember banyak orang-orang Kristen menggunakan itu. Dia punya ke gereja tapi dia mabuk. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Coba lihat perhatikan di kantong-kantong Kristen itu toh. Kalau Natal. Coba itu. Baca aja koran. Pasti ada aja di jalan-jalan itu. Itu gara-gara itu Bapak Ibu Saudara. Nuh itu orang manusia pertama yang mabuk. Karena anggur toh. Ya. Karena itu tadi saya bilang. Karena ada surplus kekuasaan itu. Sehingga kita kadang menyalahgunakan banyak hal dalam hidup ini. Maka itu bertanggung jawablah dan jangan pernah lalai dan jangan pernah lelah untuk mengerjakan perintah Tuhan dalam hidupmu. Sehingga orang yang tidak lelah dan tidak lalai menjalankan fungsi peranannya, dia akan berhasil menjalani kehidupan ini. Nah, topangannya apa? Surplus rohani. Dari mana kita bisa mendapatkan surplus kerohanian? Rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin buku-buku rohani. Jangan TikTok terus kasihin Bapak Ibu Saudara, apa ibu-ibu ini. Ya. Saya mau kasih tahu. Kalau itu kita lakukan Bapak Ibu Saudara, saya pastikan janji Tuhan itu selalu melekat dalam setiap perjalanan hidup kita. Amin.
Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.